Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami Waalaikumsalam. dari kelompok 6 mau berdiskusi tentang modul 1 mengenal organisasi dan hierarkinya. Jadi, dalam organisasi itu terdapat birokrasi, terdapat organisasi, adapun juga stakeholder-stakeholder dan adanya leader sebagai pemimpin. Terus ada manajer sebagai pengambil keputusan dan CEO sebagai pemimpin dari semua stakeholder. Ya, kita akan berdiskusi tentang struktur organisasi dan hierarkinya. Jadi pada pertama itu ada rapat anggota. Nah, rapat anggota ini itu kita dapat memilih calon-calon atau eh, seseorang yang bisa menempati suatu stakeholder seperti pengurus, misal. Nah, pengurus ini itu bertugas untuk menentukan keputusan dan ide gagasan suatu tujuan perusahaan itu sendiri. Jadi seperti pengurus ini sebagai penggagas pertama gitu, seperti CEO ataupun direktur eksekutif juga termasuk ke dalam pengurus ini. Terus yang hampir sama jabatannya pengurus yaitu pengawas. Nah, pada saat pengurus ini melakukan aktivitas atau berprogres, harus ada pengawas yang mengawasi setiap keputusan yang diambil oleh pengurus sehingga keputusan tersebut dapat sesuai dengan tujuan perusahaan itu sendiri seperti itu. Jadi pengawas dan pengurus ini hampir memiliki tanggung jawab yang hampir sama dalam mengambil keputusan seperti itu. Terus hierarki ke bawahnya ada lagi yaitu manajer. Mungkin bagian manajer bisa didiskusikan oleh teman saya yaitu Saudara Fitra. Silakan, Saudara Fitra. Ya, saya Fitra Ramadhani ingin menjelaskan tentang manajer, di mana manajer ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasarannya atau targetnya. Untuk tugas-tugas manajer sendiri ini tuh ada 4 ya, itu merencanakan, memimpin, mengorganisasikan, dan juga mengendalikan. Dalam perusahaan ini, manajer ini adalah seorang pemimpin yang mengarahkan dan juga mengawasi staf untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Manajer ini juga mengurus unit-unit usaha dan juga anggotanya. Untuk unit usaha dan anggotanya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya, Rizal. Silahkan. Ya, baik. Untuk unit usaha yang disuruh, kalau misalkan kata kasarnya mah ya, dari manajer eh, diturunkan menjadi unit usaha yang akan dilaksanakan oleh anggota-anggotanya. Di antara anggota-anggotanya mungkin seperti dari bagian, kalau misalkan di tempat saya bekerja, seperti PT Kineta, mungkin bagian anggota itu seperti bagian assembly, housing, dan bagian-bagian lainnya. Untuk
membantu eh, apa namanya? Bukan untuk membantu, untuk membuat suatu usaha itu berjalan. Seperti misalkan membuat barangnya seperti itu dan mengirim barang itu kepada si konsumen tersebut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Waalaikumsalam. nih yang masih ada pertanyaan nih buat saya sendiri gitu. Jadi leader dan manajer itu apa sih bedanya gitu? Menurut rekan-rekan gimana gitu bedanya? Secara itu aja, secara tugas lah gitu. Yang mungkin teman-teman tahu. Ya, mungkin kalau menurut saya ya, eh, leader dan manajer itu hampir beda tipis lah. Kalau manajer itu lebih di atasnya dari si leader itu. Nah, kalau manajer bisa dibilang yang eh, kalau dalam kata kasarnya mah yang menyuruh kepada si leader tersebut. Nah, si leader lemparkannya lagi atau menyuruhnya lagi kepada si anggota-anggotanya tersebut. Gitu. Oh, berarti leader itu bertanggung jawab atas bawahannya yaitu para manpower ya. Tapi kalau manajer bertugas untuk mengawasi para si leader ini mungkin ya dari rekan Rizal. Ya, seperti itu. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih dari mungkin dari rekan-rekan yang kelompok lain gitu. Ini dimensi kontekstual dan dimensi struktural. Ini dimensi kontekstual itu seperti apa dan dimensi struktural itu seperti apa gitu. Nah, mungkin kalau dari Dimas sendiri ya, mungkin dimensi kontekstual itu ya, itu berkaitan dengan mungkin pertama lingkungan, terus kedua strategi, ketiga ukuran dan teknologi organisasinya mungkin. Terus yang keempat kekuasaan dan budaya yang terjadi di perusahaan itu gitu. Jadi ini saling berkaitan di dimensi kontekstual untuk membuat perusahaan itu semakin solid dan semakin apa ya faktor-faktor pendukung rancangan organisasi tersebut gitu. Nah, dimensi struktural itu mungkin seperti stakeholdernya mungkin yang mendukung rancangan parameter organisasinya seperti itu. Jadi mungkin ada kesimpulan dari rekan-rekan tentang judul kita yang modul pertama ini yaitu eh, organisasi dan hierarki. Mungkin ada kesimpulan atau pesan-kesan, silakan rekan-rekan. Boleh Rizal, silakan ada kesimpulan seperti apa gitu. Mungkin dari saya cukup saja lah. Oh, cukup saja ya. Iya, iya, boleh, boleh. Cukup, cukup. Kalau Saudara Fitra, Cukup juga dari saya. oh iya. Ya, jadi mungkin kesimpulan dari yang saya mempelajari bab ini yaitu dalam suatu organisasi memang memiliki hierarki atau suatu
struktur organisasi yang memiliki jabatan-jabatan dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Namun yang harus kita ingat yaitu dalam mengemban tugas kita itu harus selalu berpegang teguh dan tetap semangat dalam menjalankan tugas sesuai dengan jabatan itu sendiri. Terima kasih. Jadi kami dari kelompok 6 sekian dan terima kasih telah mengikuti diskusi kami. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, udah.